Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai interface microcontroller Atmel ALVR dengan uh, sensor atau modul sensor jarak ultrasonik HCSR04. Modul ini ya, HCSR04 ini adalah sensor jarak. Jadi bentuknya seperti ini, memiliki 4 pin yang masing-masing ada namanya, ada fungsinya. Nah, di sini kemampuan dia mengukur jarak itu dari 2 cm hingga 400 cm tanpa harus menyentuh benda ya. Jadi non kontak measurement, tanpa ada kontak pengukuran jaraknya ya. Dan keakuratannya itu paling kecil adalah 3 mm ya, 3 mm, kelipatan 3 mm ya keakuratannya. Nah, kalau jaraknya sudah 1 mm itu nggak akurat. Kalau masih jarak 3 mm, misalkan 2,3 mm masih mau, 2,3 atau lebih itu bisa ya. Jadi ini adalah keakuratannya 3 mm paling kecil. Prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya adalah modul ini ya, itu memiliki transmitter dan receiver. Anggap sajalah ini, ini ya, ini anggap saja ini transmitternya. Ini ada huruf T, ini transmitternya. Ini adalah transducer transmitter ya. Ini transducer receiver. Ini receivernya, ini transmitternya. Jadi sensornya ada dua transducer, untuk transmit dan untuk receive. Kemudian apa yang prosedur-prosedur yang dapat kita berikan ke modul ini agar dia bisa bekerja. Yang pertama, set dulu pin triggernya high selama 10 mikroskop. Nah, di sini kan ada pin trigger ya. Pin trigger ini di sini. Kita berikan sinyal atau pulsa high yang lebarnya 10 mikroskop. Nah, ini. Setelah itu, controller yang ada di modul ini, yang ada di belakang PCB ini, itu akan mengeluarkan sinyal atau pulsa 40 kHz burst ya ke transmitter ini, ke transmitter ini. Setelah kita berikan trigger, maka akan ada pulsa, deretan pulsa ya, 40 kHz frekuensinya, diberikan ke transmitter ini oleh controller yang ada di belakang ini. Nah, yang langkah selanjutnya setelah deretan pulsa ini diberikan, selesai diberikan gitu ya, maksudnya selesai diberikan sepanjang ini misalkan ya, sepanjang ini, maka pin echo nya ini akan menuju high. Awalnya kan dia low nih, pin echo nya ini kan ada pin echo ya. Nah, awalnya low. Setelah sinyal 40 kHz tadi selesai diberikan ke transmitter, maka pin echo nya akan high. Nah, itu ini, seperti ini ya, kita lihat. Beri pulsa 10 mikroskop, ada deretan pulsa 40 kHz. Setelah berakhir 40 kHz, akan ada perubahan dari low menuju high di pin echo. Nah, ini ya. Jadi pin echo ini sebenarnya adalah output dari low menuju high. Sekarang dia, awalnya dia low. Kemudian ini yang tadi yang ketiga ya, echo nya akan berubah state dari low ke high ya. Nah, ini kalau
uh, um, yang transmitter ini diberikan pulsa tadi ya, diberikan pulsa 40 kHz, maka akan ada gelombang ultrasonik yang akan dipancarkan ke sebuah benda. Nah, setelah sampai di sebuah penghalang atau dinding misalkan ya, atau apa yang mau diukur jaraknya, maka akan dipantulkan sampailah dia di receiver ini. Nah, jika sampai di receiver ini, maka pin echo tadi yang low menuju high akan menuju low lagi. Kita lihat yang ini ya, tak gitu ya. Tadi dia high setelah habis tone burst, kemudian dia akan high terus hingga apa? Hingga ultrasonik yang dipantulkan itu kembali ke atau menerpa receiver atau diterima oleh receiver. Nah, pin trigger ini akan low. Maaf, bukan pin trigger, pin echo ini akan low. Pin echo ini akan low. Ini ya, jika receiver menerima sinyal balik, maka echo pin akan low. Durasi inilah yang kita hitung ya. Durasi high inilah yang kita hitung, yang keluar dari pin echo ya. Nah, ini dia. Durasi dari high level di pin echo inilah yang disebut dengan waktu traveling ultrasoniknya, atau kita kasih nama T. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus bakunya ini, jarak itu adalah sama dengan V dikali T tadi ya. T lebar height-nya ini tadi di pin ini kita harus ukur berapa lebarnya pulsanya di pin trigger di pin echo. Kemudian masukkan rumus ya, dibagi 2. Perkalian dulu V kali T baru dibagi 2. Nah, dimana di stand itu di sini ya, satuannya cm. V itu adalah kecepatan suara di udara 34.000 cm per detik. Dan T itu adalah waktu lebar berapa panjang pulsa ini dalam satuan detik. Oke, simpel sekali rumusnya. Itu cara kerja dari modul sensor jarak ultrasonik HCSR04. Ya, rata-rata sama ya, modul sensor yang lain juga begitu. Sekarang tugas siapa menghitung T ini? Ya, karena di sini yang tidak diketahui di rumus ini cuma T ya, cuma T. V itu sudah konstanta. Untuk mendapatkan distance, T inilah jadi kuncinya. Ya. Berapa T ini? Maka microcontroller lah yang akan bertugas untuk mengukur berapa lama atau durasi T ini di pin trigger, di pin echo. Nah, ini sangat gampang ya sebenarnya kalau kita paham timer dari MCU Atmel AVR itu, kita bisa gunakan timer 1 ya. Nah, untuk mengukur durasi high level di pin echo tadi, maka timer 1 kita gunakan dalam mode normal, di mana pada mode normal ini timer 1 dapat menghitung dari 0 hingga 65.535 ya. Itu yang ngitung, tukang hitung ya, tukang hitung. Nah, misalkan saja ya, jadi timer 1 ini dia menghitung kalau ada clock sebenarnya. Ini timer 1. Kalau ada clock masuk ya, maka dia ngitung setiap clock itu hitung 1, ada clock 1 ya, ada clock 1 lagi 2, clock 1 lagi 3, clock 1 lagi 4. Kalau clocknya sebanyak ini 65.555 ya, berarti nanti dia ngitung outputnya angkanya 65535 gitu. Itu jadi dia menghitung pulsa yang masuk di inputnya dari timer 1 nih. Nah, jika misalkan ya yang masuk ini pulsa yang masuk ini adalah frekuensi 1 MHz. Ya, 1 MHz ini berarti periodenya berapa? 1 mikrosekund kan? Nah, timer 1 kalau masuk ya, kalau ini diberikan sinyal berfrekuensi 1 MHz di timer 1 ini, maka timer 1 dapat menghitung waktu hingga
65.553 dikali 1 mikroskon. Ini ya. Jadi dia bisa menghitung lebar pulsa sepanjang paling maksimal adalah 65,535 milisekon. Ya, gampang sekali kan? Jadi timer 1 itu bisa kita manfaatkan untuk menghitung lebar pulsa ya. Dengan cara kita berikan dia, misalkan salah satunya ya, kita berikan inputnya frekuensi 1 MHz sehingga dia bisa menghitung maksimal adalah lebar pulsa sepanjang 65,535 milisekon. Ya. Nah, sekarang kita lihat si HCSR04 ini maksimum berapa sih dia bisa memberikan lebar pulsa ya pada saat dia mengukur paling tinggi 400 cm. Berapa sih lebar pulsanya? Sementara timer 1 kita ini sudah bisa mengukur lebar pulsa maksimum adalah 65,535 milisekon. Kita lihat dulu ya, HCSR04 ini dapat mengukur jarak itu sampai 400 cm ya. Nah, kita juga bisa menentukan berapa sih traveling time-nya atau lebar pulsanya tadi. Ya, kita ambil dari formula atau rumus yang ini tadi ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita pakai untuk menentukan berapa sih waktu yang saat misalkan saat sensor tersebut mengukur jarak 400 cm, berapa sih lebar pulsanya. Nah, ini kita pakai rumus yang tadi ya. Ini tinggal dibalik saja, T nya kita cari, distannya 400 ya, T nya kita keluarkan sehingga kita mendapatkan yang kita cari T ya sini. Sehingga di sini maka langsung saya buat sini 400 cm dikali 2 ya dibagi 34.000. Ternyata traveling time-nya ada 23,5 milisekon. Nah, jadi HCSR04 ini kalau dia mengukur jarak paling jauh 400 meter maksimum kemampuan dia, maka lebar pulsanya cuma 23,5 milisekon. Padahal timer 1 kita bisa mengukur sampai 65.000 milisekon. Jadi sudah cukup banyak ya. Sudah kebanyakan ranknya, kelebihan. Ya, yang kita butuhkan cuma bisa menghitung lebar pulsa sampai 23 milisekon. Sementara timer kita bisa lebih dari itu. Ya. Nah, oleh karena itu sebaliknya timer kita dapat, nah itu tadi ya, saya jelaskan, timer kita sebenarnya dapat menghitung 65.000 milisekon. Ya, jadi ini sudah memenuhi syarat kita menggunakan timer 1 untuk mengukur lebar pulsa yang hanya maksimum sampai 23,5 milisekon yang merupakan jarak 400 cm. Oke, sekarang kita buat programnya. Bagaimana timer 1 ini diaktifkan agar bisa menghitung lebar pulsa yang maksimum panjangnya 65. Kita gambar dulu rangkaiannya ya. Kita simulasikan. Nah, ini ada SRF04, kemudian ada microcontroller, ada LCD ya. LCD ini supaya menampilkan angkanya, angka jaraknya. Kita lihat ada VCC kan ya 5 volt, ground, ini no connection, NC biarkan saja. Trigger ya, trigger ini berarti input ya tadi ya, input bagi ultrasonic, berarti output bagi microcontroller. Karena kita nanti memberikan pulse ya dari microcontroller ke modul ini. Kemudian echo itu adalah output yang akan masuk ke microcontroller. Ini yang akan kita hitung tadi T-nya, traveling time-nya. Nah, kita masukkan ke microcontroller. Nah, sekarang penempatan pin ini sebenarnya terserah ini ya, mau di pin berapa boleh. Ini kebetulan saya letakkan di pin 15 dan 16. Ya, silakan aja dipindah ke pin-pin yang lain, tidak apa-apa. LCD saya letakkan di sini ya, di port C0, di port C saja ya, di port C cuma ada satu yang nggak dipakai, port C3. Kalau sudah dirakit, sekarang kita buat programnya. Nah, buat program ini adalah inisialisasi ya, inisialisasi seperti biasa. Kita bisa inisialisasi ini kita buat di wizardnya. Baik, wizard ya.
kita menggunakan kode Fusion. Kode Fusion. Oke, sudah project kosong, kita buat project baru, file new project. Pakai wizard ya, Atmega, pakai Atmega ya. Oke, berikutnya chipnya Atmega 8535, clocknya 8 mega. Nah, tadi di softwarenya kita sudah lihat bahwasanya setting dulu port D1 nya sebagai output ya, port D1 nya sebagai output. Kenapa port D1 nya sebagai output? Nah, ya kan, karena dia ke pin trigger, jadi port D1 nya sebagai output. Di wizard port D1, port D1 sebagai output. Apalagi ya, apalagi port D2 sebagai input, karena tadi ada pin trigger kan, ini dia PD2 ada input pin trigger, jadi ini input PD2 nya. PD2 input tapi tidak berpull up, jadi ini sudah pas ini port D2, ini port D2 input tapi tidak berpull up, karena tadi tidak saya tuliskan harus pakai pull up, jadi tidak perlu pull up. Karena di pin trigger dari modul ACSR04 sudah ada internal pull up-nya. Berikutnya kita lihat lagi inisialisasi. Ya, ini sudah selesai. Oh, timer 1 ya. Timer 1. Kita menuju timer 1. Timer berarti di timer sini. Timer 1, klik. Kemudian sudah, apalagi yang diinstruksikan, modenya normal. Timer 1 mode normal. Baik, timer 1 mode normal. Nah, ini sudah ya. Topnya 0xFFFF. Kita lihat di sini, betul nggak? Oh iya, topnya 0xFFFF. Sudah selesai ya untuk ini. Udah. Yang terakhir adalah inisialisasi LCD. LCD-nya ada di port C ya, port C. Nah, LCD berarti ini sudah selesai, kita setting. Sekarang kita ke alphanumeric LCD. Settingnya di mana? Di enablekan di port berapa tadi? Di port C saya ya. Oh, ini karakternya 16. Kemudian saya letakkan di port C, semua di port C. Sesuaikan nomor pinnya ya, enable-nya di port C2 saya tadi ya. Ya, ini port C, semua di port C. Nah, kebetulan saya ikutin ini ya. Baik, sudah selesai. Kita lihat lagi yang di flowchart tadi, apakah sudah selesai. Oh ya, sudah selesai ya. Nah, tinggal ada variabel ini ya. Ini ada variabel. Dua variabel ini kita tidak bisa inisialisasi di mana? Di wizard. Ini nanti inisialisasinya di program ya. Ada dua variabel. Buff, my buff ini ya, schar, kemudian ada this as float ya. Di sini distance, tipe datanya float. Kalau yang my buff 8 ini tipe datanya char ya. Ini dalam bentuk array ini. 8 untuk apa? Untuk LCD nantinya. Nah, ini nanti yang dua variabel ini kita inisialisasi di dalam program. Dan ini sudah selesai ya. Tinggal variable tadi yang ada di program. Ini kita bisa generate save dan exit. Generate save dan exit. Kita letakkan namanya misalkan lat ultra ULT ya. Saya buat lat ULT. Ctrl C, simpan, save. Ctrl V, save lagi. Ctrl V, save lagi. Nah, ini sudah selesai inisialisasi kecuali variabel. Baik, variabel tadi saya buat di sini ya. Nah, saya buat di sini variabel. Tadi variabel ini tapi nanti ya. Untuk apa variabelnya? Nanti. Baik, kita buat programnya dulu. Di sini kembali ke sini.
Nah, prosedurnya apa? Setelah inisialisasi, program utamanya adalah yang sini ya. Ya, port D1-nya di high-kan, kemudian kasih delay mikroskop 10 mikroskop, kemudian port D1-nya dinolkan lagi ya. Ini sebenarnya 3 buah ini menciptakan apa? Pulsa 10 mikrosekon di pin trigger. Nah ya, port D1-nya high sebentar, delay 10 mikrosekon, kemudian port D1-nya di low kan lagi. Nah, ini menciptakan sinyal trigger di pin trigger. Jadi port D.1 sama dengan 1 titik koma delay underscore US. Nah, ini US ya, bukan MS, US. 10 mikrosekon titik koma, kemudian port D1-nya saya low kan lagi. Nah, low 0. Ini menciptakan menciptakan sinyal trigger ya di port D1 atau di pin trigger. Sudah selesai nih. Kemudian masuk ke sebuah apa nih? Ke sebuah loop ya, loop. Nah, ini loop. Ke sebuah loop di mana di sini ditanya, ini port D2 ada apa? Oh, port D2 ini kan pin trigger ya. Coba kita lihat port D2. Ini dia. Port D2 ya. Ditanya dulu, port D2-nya masih 0 atau enggak gitu ya. Ditanya dulu, port D2-nya masih 0 atau enggak. Jadi pin echo-nya ditanya dulu. Setelah kita berikan sinyal trigger, maka pin echo-nya kita cek dulu apakah low. Kalau low itu berarti jangan pindah ke bawah ya. Jangan timernya jangan di-on-kan. Ya. Kita tanya dulu apakah port D2 itu sama dengan 0. Maka ini kita bisa buat pakai while ya. Selama ya misalkan gini lah ya, do ya, lakukan tidak ngapa-ngapain ya selama pin D.2 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa? Pin D.2 sama dengan 0 ya. Kita tanya, ini kan input ya. Kalau di sini saya buat port, tapi kalau di dalam ininya pin ya, karena dia input. Port D2 ini sebagai input. Jadi kita cek apakah port D2-nya sama dengan 0. Kalau iya, maka lakukan program kosong. Nah, ini ya, kembali lagi ke sini. Jangan lakukan apa-apa. Jangan pindah ke sini. Gitu ya. Nah, ini cara buat programnya seperti ini. Lakukan program kosong. Ini kosong, ini kan nggak ada isinya. Selama pin D2-nya sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi kalau kita terjemahkan seperti itu, yang flowchart yang tadi. Nah, jadi kalau ada buka kurung, tutup kurung, nggak ada isinya, itu adalah program kosong. Artinya apa ini? Lakukan program kosong ini nggak ngapa-ngapain selama pin D2-nya sama dengan 0. Nah, sama dengan ini tadi ya. Selama pin D2, port D2-nya sama dengan 0, dia nggak lakuin apa-apa. Di sini aja berputar-putar. Kalau seandainya pin echo-nya itu sudah tidak low lagi, maka otomatis dia akan ke sini. Kita on-kan timernya. Gimana cara meng-on-kan timernya? Maka kita berikan ini ya, sebentar. Timernya di-on-kan. Kita lihat di sini. Timernya di-on-kan dengan memberikan maaf. Kita berikan timernya di mana tadi ya? Ultra ini ya. Bentar. Kita ultra. Oke, kita cari sebentar. Ya. Ini kita on-kan dengan cara mengcopy ya. Mengcopy.
Kita auto on card dengan cara seperti ini ya. Ini dia nih cara meng-on card-nya. Ini adalah mengisi register TCCR ya. TCCR. Nah, ini dia nih. Ya, kita coba isi di sini. Nah, ini. Ya, ini dia ya. Kita berikan kode ini, kita berikan perintah atau kode biner ini ya ke register TCCR 1B ya, dimana ini adalah meng-on-kan kode ini ya. Ini adalah untuk meng-on-kan timer 1 sebagai yang bekerja di dalam mode normal ya. Nah, ini baris untuk meng-on-kan perintah ya, instruksi untuk meng-on-kan timer 1 ya. Berikutnya adalah setelah ini selesai kita on kan apa? Nah, port-nya dicek lagi. Port-nya dicek lagi. Tapi kebalikan daripada yang awalnya tadi. Sekarang yang ditanya malah apakah port D satunya sama dengan 1? Kalau masih 1 maka ya jangan lakukan apa-apa. Nah, kebalikan dari yang ini tadi. Jadi setelah di on kan, kita lihat lagi D2-nya apakah masih high. Nah, maka di sini tinggal kita copy saja ya. Ini saya copy, Ctrl C, saya pastekan ke sini. Tapi yang ini malah yang ditanya adalah logic satunya. Jadi apakah pin D2 sama dengan 1 ya? Apakah pin triggernya masih high gitu kan? Apakah pin triggernya masih high? Kalau masih high, loop aja di sini, loop, jangan keluar gitu ya. Nah, karena T-nya masih berlangsung ya. Kalau pin D2-nya high itu atau triggernya pin echo-nya masih high itu berarti pulsanya sinyalnya belum kembali ke receiver ya, masih berlangsung. Nah, kalau sudah kembali ke receiver berarti pin D2-nya sudah tidak satu lagi. Maka dia akan ke bawah sini ya. Apa yang dilakukan setelah itu? Kalau pin echo-nya sudah ke low, nah maka timernya dimatikan. Oke, timernya dimatikan. Untuk mematikan timer, jangan lupa ini saya copy ya. Ini saya copy lagi, Ctrl C, tekan dulu ya, nggak bisa kelihatan jauh. Ini ya. Nah, Ctrl V ya. Ini on kan timer. Kalau off kan timer ini diganti aja dengan 0. Nah ya, CS satu-satunya diganti dengan 0. Ini sudah meng-off kan timer ini. Off timer satunya. Jadi untuk meng-on-kannya ada kode ini ya. Ini bisa di copy nanti. Kemudian untuk meng-off-kannya yang ini saja diganti menjadi logic 0 ya. Yang ini tadi kan awalnya 1, sekarang aja logic 0. Nah, ini sudah off timernya ya. Kita enter dulu. Apa setelah di off kan perintahnya selanjutnya? Nah, setelah saya off kan, maka ada sebuah variabel. Kita masukkan rumus tadi ya, rumus dari traveling time tadi ya. Untuk mencari jaraknya harus ada apa? Rumus tadi kan, distance atau jarak itu sama dengan 34.000 kali T kecil dibagi 2. Sementara T kecil ini adalah dari timer 1 tadi ya. Sudah ada di timer 1. Kita masuk aja rumusnya. Sehingga this sama dengan apa tadi? 34.000 34 tuaga ya. Kemudian dikali timer 1 dibagi 2. Dikali timer 1 apa? Ya ini TCCR 1B ya. Nah, ini dia nih, Ctrl C. Oh maaf, bukan TCNT tapi TCNT 0 ya. TCNT 1 ya. TCNT 1 ya.
karena timer 1 menyimpan datanya di register TCNT1 ya. TCNT1 oke, dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 titik koma. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kita lihat apakah betul TCNT1. Oh ya, betul ya, TCNT1. Nah, ini. Oh iya, lupa saya. TCNT1 ini satuannya adalah mikrosekon ya, mikrosekon. Jadi angka yang disimpan di TCNT1 itu satuannya adalah mikrosekon. Sehingga kita harus kalikan dengan pangkat 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini sebentar. Dikali dikali 10 pangkat min 6 ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Siap, kita pakai, nah ini ya, Ctrl C. Ini biar agak gampang, saya ambil dari yang pernah saya buat. Oke ya, ini ya, dibagi dengan 2, dibagi dengan 2. Jadi 34.000 dikali isi register TCNT1 yang sudah dihitung oleh si timer 1 tadi, dikali dengan 10 pangkat min 6 ya, kali 10 pangkat min 6. Ada fungsi nih yang namanya pow 10, min 6 ya. Nih, baik, ini ada variabel yang namanya dis. Nah, dis ini adalah variabel yang kita buat sendiri, maka harus dideklarasikan ya, untuk menampung angka jarak. Nanti kita tampilkan di LCD dis itu. Jadi di sini ada dis tadi dalam dalam tipe data float ya, atau pecahan, karena dia ada dibagi 2, float dis ya. Nah, float dis. Nanti agar tidak error, kita harus deklarasikan float dis ini. Ya, ini sudah masuk. Setelah kita ukur ya, setelah kita ambil, sudah masukkan rumus ini tadi ya, maka timer satunya dinolkan lagi. Nah, dikembalikan lagi isinya, isi TCNT1 dinolkan. TCNT1 kita nolkan lagi ya, kita reset lagi. Data TCNT1 tadi yang sudah menyimpan pulsa trigger tadi, lebar pulsa trigger tadi sudah kita pindahkan ke disk, maka dia TCNT1 akan siap mengisi data baru. Makanya kita reset lagi menjadi 0 di sini ya, untuk dipakai pengukuran berikutnya ya. Setelah itu ke atas kan, itu kan untuk pakai berikutnya. Flowchart tadi menunjukkan ya, sudah kita nolkan, di reset, maka konversikan ke ASCII-nya ya. Jadi yang dikonversikan ke ASCII itu adalah yang di sini, agar bisa ditampilkan di LCD. Konversi ke ASCII pakai apa? Sprint ya, sprint f ya. Nah, ini harus pakai apa? Buffer ya, myBuff. Sebuah variabel yang dalam bentuk array, kita sebut saja pakai myBuff ya. Koma, tipe datanya float ya, tipe datanya float. Formatnya adalah bilangan pecahan. Saya anggap kedua angka di belakang koma, maka saya buat di sini formatnya adalah persen 6.2 ya, F. Nah, kemudian koma, siapa yang mau dikonversi? TCNT1. Dis ini ya, dis. Nah, itu berarti nanti tampilnya 2 angka di belakang koma. Panjang datanya adalah 6 digit semuanya, 2 angka di belakang koma. Bilangannya pecahan F. Yang dikonversi siapa? Dis. Dis ini adalah ini ya, hasil dari output rumus tadi yang ditampilkan di LCD oleh myBuff ini. Nah, nanti baru kita tentukan berapa posisi di mana posisi akan tampil angkanya. Misalkan di go to XY, LCD go to XY, saya tampilkan di pojok kiri atas 0,0
kemudian baru saya panggil LCD underscore put. Ya, siapa yang mau di ini kan? Ya, myBuff-nya ini. Ya, karena tadi datanya sudah disimpan di myBuff, maka yang dikeluarkan di LCD adalah myBuff-nya. Nah, selesai ya. Udah tampil nih di LCD pada posisi kiri atas. Nah, sebelum dia mengukur yang baru, kita kasih delay dulu ya. Delay misalkan setiap seperempat detik sekali dia ngukur. Jadi seperempat detik itu 250 milisekon ya. Nah, sekarang ini delaynya terserah mau berapa. Jadi kalau di sini setiap seperempat detik dia ngukur tampil ya. Kita lihat ada variabel myBuff. myBuff ini variabel yang dalam bentuk array ya, karena ini permintaan dari sprintf-nya. Maka di sini saya buat char, tipe datanya char myBuff dalam bentuk array, misalkan 8 buah ya. Titik koma. Nah, ini dia. Ini bisa kita cek ada error ya. Delay, errornya delay, berarti ini library-nya adalah delay.h. Ctrl C, kita tambahkan delay.h ya. Setelah itu kita coba compile lagi, masih ada yang salah. Oke, POW ini adalah apa? POW ini adalah sebenarnya fungsi dari matematik ya. Jadi kalau POW-nya error di sini berarti kita butuh library yang namanya .math. Ya, ini saya copy, Ctrl C. POW itu adalah bagian dari library math.h. Maaf, math.h ya. Coba kita build. Nah, tidak ada error. Sprintf ini library-nya adalah stdio.h. Ctrl V, stdio.h. stdio.h. Coba kita build lagi. Nah, sudah tidak ada error, tapi jangan lupa ada satu lagi. Di LCD walaupun tadi tidak ada error ya, maka agar tampil bilangan berkoma di LCD, maka kita harus setting lagi, ada di setting di sini ya, project, configure. Nah, ada si compiler. Nah, ini ditambah jadi 256. Khusus untuk bilangan pecahan ya, agar tampil di LCD ya, jangan lupa. Kalau pakai bilangan bulat nggak apa-apa, nggak usah ditampilkan. Ini 256 tadi. Kemudian yang sprintf-nya ini pilih float ini ya, float. Jadi ini kalau Anda menampilkan bilangan pecahan, maka ini harus setting ini sprintf dan RAM-nya dinaikkan jadi 256 tadi ya. Oke, kita oke kan. Nah, ini kita build lagi atau apakah ada yang error ya. Nah, oke, saya rasa tidak ada lagi. Masih ada ini ya. Sepertinya coba kita lihat POW tcnt1. Oke. Ini ya 34,0 aja kita buat ya, agar tidak ini ya. Ya, ini jadi hilang tadi ya. Jadi kalau ini bilangan, kalau misalkan ada pembagian ini jangan lupa ya, angka-angkanya dikasih titik koma nol, walaupun bilang bulat tapi kita kasih titik koma nol karena dia ada pembagian ya, pembagian. Kalau perkalian semua nggak apa-apa, nggak pakai titik, agar menghilangkan error yang tadi ya. Padahal titik koma nol kan sama aja ya, tidak ada artinya, tapi dalam programnya penting ini kayaknya. Makanya di sini tidak saya bagi dua, bukan berarti langsung bagi dua, tapi bagi 2.0 gitu. Nah, ini kita bisa cek lagi sehingga error tadi udah hilang di sini ya. Kita lihat, pindahkan ke sini, sudah selesai. Ini kita ambil filenya, apa namanya tadi? Maaf, my dokumen ya. Namanya lat apa nih? Lat ini ya. Lat ultrasonic. Ya, kita oke kan, ini 8 mega. Oke. Kemudian kita bisa run di sini. Nah, ini sini 49,3 ya, sudah lumayan lah. Karena kita tadi pengukurannya juga tidak terlalu
tepatnya tidak apa-apa. Ini 51,29 ya. Terus ini naikkan coba 52 ya. Terus seperti itu. 53, 54, 55, 56 ya, 7 ya, sudah cukup lah. 59 di 58,17 tidak masalah. Ini perbedaannya mungkin terjadi ketika menghitung pulsa itu ya, mungkin ada beberapa pulsa yang tidak terhitung ya. Namun ini sudah mendekati. Nah, kira-kira begitu demonya untuk penggunaan sensor jarak ultrasonik ya, diinterfaskan dengan MCU Atmel AVR. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.